Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rini di Yoga Bersama Rini, and welcome teman-teman. Kita baru, ini video pertama saya di tahun 2023, dan untuk episode yang pertama ini sebenarnya setiap bulan saya akan bikin tema, dan the whole year, 1 tahun ini kita akan belajar mengenai self love dari perspektif yoga. Jadi self love tapi lebih spesifik kepada si perspektif yoga itu sendiri. Nah, untuk episode pertama teman-teman kita akan latihan yang berhubungan dengan leher. Kebetulan ada request dari tahun lalu dan orangnya DM saya, Karini, saya sudah tunggu-tunggu videonya dan saya pikir oke, segera saya buat. Untuk video yang pertama teman-teman kita akan belajar mengenai be kind to ourselves, be kind to yourself. Jadi melakukan sesuatu yang membuat sesuatu yang nice untuk diri kita sendiri. Nah, kebetulan di dunia modern sekarang ini banyak sekali orang yang punya problem dengan leher karena kita sangat banyak menghabiskan waktu di depan laptop, kemudian gadget. Kalau teman-teman jarang laptopan tapi gadget juga sering, terutama juga saya, termasuk saya juga. Jadi ada tension sedikit di bagian leher. Nah, untuk teman-teman yang mungkin nggak punya problem leher tapi juga pengen tahu pengetahuan mengenai bagaimana kita menjaga leher kita biar sehat. Yang pertama teman-teman boleh bayangkan di belakang saya ada tembok. Jadi teman-teman tempelin seluruh bagian punggung, bagian tubuhnya ke tembok. Kemudian kepalanya tempelkan ke tembok. Lalu dagunya tidak naik, tidak sejajar tapi sedikit turun. Nah, pada saat teman-teman menurunkan sedikit dagu, ini adalah posisi ideal di mana tulang leher kita tepat pada tempatnya masing-masing, setiap ruas-ruasnya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi gadgetan atau misalnya lagi nggak aware sama badannya, terlalu banyak ngeliat dalam posisi seperti ini, nah itu boleh balik ke posisi awalnya, tempelin aja kepalanya, kemudian tak sedikit si dagunya ke bawah, jadi tuck the chin in. Nah, di sini teman-teman biasanya akan sedikit tidak nyaman, terutama untuk orang-orang yang memang punya problem di bagian leher. Untuk selanjutnya, kalau teman-teman di rumah punya bola, trigger point ball atau sesuatu yang kayak gini, ini sering kita lihat ya. Ini biasanya ada di kayak pinggir jalan, di pasar-pasar malam tuh suka ada ginian. Mungkin di rumah punya, boleh siapin. Atau kalau next mau latihan lagi, mau cobain pakai alat, teman-teman bisa beli. Biasanya di toko olahraga atau tadi pasar malam. Nah, tanpa berlama-lama lagi teman-teman, jangan lupa pakai baju yang nyaman. Kita ketemu di matras. Oke teman-teman, mari kita mulai. Kita boleh mulai dengan menikmati nafas. Aware dulu sama badannya sehingga nanti pada saat kita berlatih kita fokus merasakan apa yang stimulasi-stimulasi yang kita rasakan pada saat berlatih. Oke, teman-teman boleh ambil mungkin blanket atau selimut gitu ya, taruh di bawah atau bantal tipis sehingga duduknya lebih nyaman, tubuhnya tidak terlalu stres dengan gaya duduk, karena awal-awal saya latihan dulu saya suka stres juga, duduk kok nggak nyaman. Jadi nyamanin aja badannya. Taruh tangannya di atas lutut, telapak tangan terbuka menghadap ke atas, roll bahunya ke belakang sehingga si bahunya juga ikut turun, menjauh dari telinga. Tarik sedikit pusarnya masuk, tegakkan tubuhnya, pejamkan mata, kemudian tarik nafasnya panjang. Buang nafas pelan. Inhale lembut, tidak buru-buru, santai saja. Exhaling perlahan. Tarik nafas, perutnya kembangkan, rasakan bergerak perutnya. Buang nafas, kempiskan kembali ke arah dalam. Tarik nafas, perut mengembang. Buang nafas, perut mengempis seperti kembali ke tengah. Inhaling lembut dan dalam. Exhale pelan. Tarik nafasnya panjang. Rasakan tubuh bergerak saat mengambil nafas.
Buang nafas perlahan. Teman-teman boleh diam sejenak, kemudian nikmati sensasi setelah tubuhnya diajak bernafas. Biasanya lebih nyaman, lebih rileks, lebih tenang. Pelan boleh buka mata. Kasih senyuman paling manis buat dirinya sendiri. Mari teman-teman, yang pertama kita akan pijat leher, tapi saya akan kasih tahu ke teman-teman bagaimana caranya. Jadi di bagian leher kita itu ada beberapa otot, jadi ototnya saling menumpuk, saling bersamping-sampingan. Nah ini kita akan sedikit rilis untuk teman-teman yang punya problem leher. Pelan-pelan melakukannya, jadi jangan buru-buru. Teman-teman boleh pegang, jadi di bagian leher kita ini kan ada tulang di bagian ujung. Di bagian ujung ini akan ada otot, jadi ketika teman-teman pegang sedikit, jadi dari ujung sini, agak diambil sedikit, ini teman-teman akan bisa merasakan, oh iya ada sesuatu di situ. Itu otot, namanya sternocleidomastoid, namanya agak panjang. Jadi teman-teman pegang, kalau sudah dipegang ada sedikit diangkat. Kalau di sini membuat teman-teman mungkin mual, mungkin di skip aja yang bagian ini. Tapi kalau misalnya nyaman, lanjutkan, dipegang, kemudian jari telunjuk di tangan sebelahnya. Teman-teman lakukan dengan tangan sisi yang bersebelahan. Tangan yang ini, yang satunya ini, masukin ke dalamnya, jadi sedikit ditekan ke arah bawah. Jadi kita mau menyasar otot yang ada di bawah otot ini. Jadi teman-teman letakkan, kemudian dari sini jalanin. Saya, kalau ada yang punya bola atau punya tali, teman-teman boleh sedikit menoleh, lalu digerus-gerus di bagian tersebut. Jadi letakkan di bagian tersebut, digerus-gerus. Tapi kalau teman-teman yang pakai jari, saya asumsikan teman-teman semuanya pakai tangan. Jadi boleh pakai, lalu sedikit dinaikin ke atas, sambil inhaling and exhaling. Oke, beberapa kali seperti itu, saya pernah coba ini kepada salah satu member saya. Hanya saja waktu itu memang dia punya problem leher. Dan ketika melakukan releasing bagian ini, orangnya mual. Jadi kalau teman-teman merasakan mual, it's okay. Mungkin memang tubuhnya lagi tidak nyaman. Bagian yang ditekan mungkin kena saraf biasanya gitu. Jadi terasa mual. Lakukan beberapa kali. Atau kalau misalnya bingung, nggak dapat juga ototnya mana sih gitu, dipegang-pegang, cari-cari nggak ketemu, teman-teman jalanin aja. Jadi anggap saja di sini adalah satu bidang, jadi dari tengah ini ke sisi bahu ini adalah satu bidang. Teman-teman cari bagian tengahnya, lalu jalankan bagian jari-jarinya teman-teman ke situ sambil naik turun pelan. Kalau misalnya mual, coba berhenti, diam dulu sebentar, lalu lakukan lagi. Stay di sini teman-teman, sambil inhaling and exhaling. Kalau sisi ini mau dilamain, teman-teman boleh lama, jadi pause dulu videonya. Kemudian cari aja bagian yang nggak nyaman, teman-teman tekan sedikit-sedikit. Inhaling and exhaling perlahan. Jadi kalau pakai bola, sedikit menoleh, lalu bolanya digerus-geruskan, tapi jangan terlalu kuat. Kalau pakai ini biasanya cari yang bagian, ya tergantung. Kalau misalnya yang bagian kecil biasanya yang lebih berasa. Jadi pegang, cari sedikit di bagian bawah si otot yang tadi, masukin lalu oh ya ini kalau ini pakainya jadinya lebih berasa banget. Nah, teman-teman stay di situ, pakai jari boleh, pakai alat bantu boleh, apapun yang terasa nyaman. Beberapa nafas lagi, lalu kita pindah ke sisi sebelahnya. Ini adalah, kenapa saya pilih otot yang ini? Biasanya ini yang rata-rata orang tegang. Kebanyakan orang tegang di daerah tersebut, jadi saya pilih di area sini. Sebenarnya banyak, teman-teman bisa rilis ini, trapesius namanya, atau skalen di bagian ini. Ini juga cukup banyak trigger, saya juga lumayan kaku bagian sini karena ngedit video. Jadi boleh dicari-cari. Sebenarnya nggak ada baku banget bagaimana cara rilis ini, asal teman-teman rasanya oh ya ini lumayan berasa nih, pelan-pelan dicari-cari.
Oke, kita pindah ke sisi sebelahnya. Cari dulu dari bagian tengah, dari bagian tulang yang menonjol, kemudian jarinya sedikit ke arah sebelahnya, jadi ke arah bahu. Kemudian cari ototnya, pegang. Kalau sudah kepegang, nah ini kalau sudah kepegang nih, agak besar, dipegang. Jari yang satunya itu masukin ke sisi dalam. Lalu teman-teman boleh jalan-jalan tangannya atau tarik ke arah atas sambil inhaling and exhaling. Ya, kalau mau pakai minyak boleh nggak? Tentu saja boleh. Cuman karena saya mau buat video, kalau pakai minyak nanti agak sulit buat saya. Jadi teman-teman kalau di rumah punya minyak silahkan digunakan. Inhaling and exhaling nafas. Rasanya nyaman kalau buat saya, seperti dipijat. Kalau di dalam yoga, kalau kita bicara mengenai self love, yang kita lakukan adalah ahimsa atau tidak menyakiti. Jadi kita melakukan sesuatu, berlatih, tidak dalam rangka menyakiti tubuh, tapi lebih kepada aware, kemudian melakukan sesuatu yang nyaman untuk diri kita. Just be kind to yourself. Inhaling and exhaling slowly. Jalan-jalan mungkin ke belakang. Habis ini kita stretching. Jadi kita rilis sebentar, lalu kita tarik-tarik, kita panjang-panjangkan ototnya. Nafas, inhale and exhale. Lalu perlahan kalau sudah, teman-teman tegakkan kembali kepalanya, pejamkan mata, kemudian rasakan. Setelah dikasih stimulasi apa yang teman-teman rasakan, kalau untuk saya sedikit ada rilis, bahkan ingin bersendawa. Jadi kalau teman-teman mau melakukan, ya, kalau juga merasakan hal yang sama, normal. Nafas sejenak. Dan perlahan kembali buka mata. Teman-teman kalau punya problem leher bisa jadi itu datangnya dari lengan. Jadi kita akan mulai menstimulasi bagian pergelangan tangan. Kunci tangan, jadi satukan jari-jari tangannya dikunci, kemudian pergelangan tangannya saling menempel, diputar ke kanan dan ke kiri. Ya, kalau teman-teman bunyi ya popping ya. Saya ada cedera di pergelangan tangan kanan, jadi dia bunyi setiap saya melakukan ini. Teman-teman bernafas, inhaling and exhaling. Kemudian pelan, lepas, lalu siku. Jadi sikunya boleh ditekuk, diluruskan, ditekuk, diluruskan. Fleksi, ekstensi kalau di bahasa bergeraknya. Inhale, exhale. Sebelahnya beberapa kali saja. Kadang-kadang kita boleh sambil diputar seperti ini teman-teman sedikit, tapi jangan terlalu banyak karena siku tidak diciptakan untuk diputar, jadi pelan-pelan aja lakuinnya. Putar ke kanan dan ke kiri beberapa kali. Yang diputar adalah bagian siku, kalau ini bahu. Jadi teman-teman bedain ya, siku hanya siku yang bergerak, sendinya. Kalau ini bahu, ya tuh bedain. Kadang-kadang suka kebalik. Tarik nafas, buang nafas panjang. Very good. Sekarang kita stretching leher. Teman-teman tadi sudah saya sampaikan kalau bisa duduknya di sanggah saja. Karena kita akan duduk agak lama stretching leher. Rilekskan bahu. Kita mulai dengan tangan sebelah kanannya teman-teman masing-masing. Tangan kanannya bawa ke belakang. Bahu kanannya biarkan jatuh ke bawah. Kemudian kepalanya biarkan jatuh ke sebelah kiri. Bahu yang sebelah kiri usahakan tidak naik nyamperin telinga. Biasanya ini terjadi tanpa teman-teman sadari. Jadi bawa si bahunya ke bawah, relax. Nafas di sini bisa dirasakan sisi samping leher sebelah kanannya mulai terstimulasi. Nafas panjang, inhaling, exhaling. Teman-teman sambil stretching leher boleh bayangkan bahwa titik di kepala adalah satu titik, jadi bayangkan saja di sini ada titik.
Kemudian 1 titik lagi di sisi bahu. Ketika stretching, bayangkan 2 titik ini mau dijauhkan. Jadi bahunya bergerak ke bawah, kepalanya bergerak berlawanan dari sisi bahunya. Inhale, exhale pelan. Kita tambahin sedikit. Kepalanya dipegang dengan tangan kiri, kemudian tarik sedikit lagi lebih dalam. Nafas di sini. Inhaling and exhaling panjang. Hold pelan. Tundukkan kepalanya, jadi dalam posisi ini pegang titik yang di kepala ini, pegang. Kemudian turunkan ke sisi bawah. Jadi pada saat menunduk, posisi kepalanya juga saling menjauh dari bahu. Nafas sejenak. Inhale and exhale, stay here. Hold. Sambil inhaling and exhaling. Titik yang di kepala kita pindahkan sedikit ke sisi belakang. Teman-teman pegang dari sisi belakang, kemudian dorong sedikit ke arah bawah. Titik bahunya kita jauhkan ke belakang. Nafas, tahan sejenak. Inhaling, exhaling perlahan. Sambil teman-teman bernafas, ototnya juga akan semakin memanjang dengan lebih nyaman. Stay here, inhale and exhale. Pelan, tundukkan lagi ke bawah. Jauhkan lagi sedikit. Nah, jadi pegang, menunduk, kepalanya menjauh dari bahu. Nafas. Inhaling, exhaling pelan. Pegang lagi sisi bagian depannya. Kemudian teman-teman boleh tarik. Jadi pegang, sedikit didorong ke belakang sambil dijauhkan. Nah, pada saat dijauhkan teman-teman akan lebih terasa biasanya. Stay here, inhaling, exhaling pelan, nafas panjang. Hold. Inhale and exhale, tahan. Kemudian kita tambahkan lagi. Jadi ini banyak otot, jadi ototnya sedikit berbeda. Satu gerakan atau beberapa derajat bergerak, ototnya juga akan berbeda. Kepalanya sedikit seperti menoleh ke langit-langit. Kemudian teman-teman jauhkan ke arah bahu sebelah kiri, bahu kanannya menjauh ke arah kanan. And then stay here, inhaling, exhaling pelan. Nafas, kalau mual mungkin harus di skip bagian ini, jadi teman-teman boleh lakukan di lain hari. Biasanya kalau mual karena tidur, jadi pola tidur mungkin kurang tidur atau lagi nggak nyaman gitu. Jadi leher memang cukup riskan, jadi teman-teman boleh aware banget sama badannya. Nafas, pelan sekali lagi. Kepalanya sedikit menoleh lagi ke atas, jauhkan. Nafas di sini, inhaling, exhaling. Sebenarnya nggak harus tepat, teman-teman boleh cari, bahkan boleh sedikit ke atas, kemudian rasakan apakah beda atau sedikit dibawa ke sana. Jadi nggak ada yang baku. Teman-teman boleh cari, karena banyak otot saling bertumpuk bersebelahan, berdampingan. Jadi apapun yang teman-teman lakukan biasanya dia akan terasa. Stay. Oke, mari pelan teman-teman. Bergeraknya pelan, jangan buru-buru, tegakkan kepala. Tangannya rilis. Nafas. Inhaling. Exhaling pelan. Oke, kita sisi sebelahnya. Kenapa saya ajak teman-teman bernafas? Biar terapinya dapat. Ya, kalau buru-buru, kalau suasananya bingung, panik, biasanya akan tidak nyaman. Jatuhkan kepala ke sebelah kanan, tangan kirinya bawa ke belakang, 2 titik. Ini 2 titiknya yang teman-teman mau kerjain, jadi saling berseberangan, saling berjauhan. Nafas di sini, inhaling, exhaling pelan. Hold. Stay.
Tambahkan, pegang kepalanya, 2 titiknya kita jauhkan. Hold, inhale, exhale. Kalau kakinya kesemutan, pastikan diganti posisi kaki. Atau luruskan atau duduk di kursi, teman-teman juga boleh, ini sama saja. Bisa juga dilakukan di kursi. Nafas panjang. Pegang kepalanya, tundukkan sedikit ke bawah, kemudian jauhkan 2 titiknya. Stay inhaling, exhaling pelan. Tundukkan lagi ke bawah, jauhkan nafas. Angkat sedikit kepalanya ke atas. Jauhkan titiknya. Inhaling, exhaling perlahan. Oh. Lagi, agak sedikit naik, kemudian jauhkan. Kanan kiri bisa berbeda, bisa jadi otot leher sebelah kanan itu lebih kaku dan otot yang sebelah kiri mungkin lebih panjang, jadi mungkin tarikannya juga agak berbeda. Gak apa-apa teman-teman, cari manapun yang teman-teman rasa nyaman. Tidak terlalu baku, walaupun memang kalau teman-teman pergi ke tempat terapi mereka akan tunjuk otot tertentu, kemudian mereka akan kerjain bagian itu. Tapi karena kita secara daring, jadi teman-teman cari aja. Stay here, tarik nafas, buang nafas. 1 kali lagi, boleh hadap sedikit ke depan. Dan stay, nafas panjang. Bahkan boleh agak sedikit angkat. Nah, teman-teman bisa rasain, bisa dipegang. Ototnya memang memanjang. Nafas. Cukup. Boleh tegak, pelan. Lepas dan bernafas. Tarik nafas, tubuh mengembang. Buang nafas, tubuh mengempis. Inhaling mengembang. Exhale perlahan. Boleh buka mata. Selanjutnya kita akan lakukan strengthening otot leher dan gak banyak gerakannya. Kalau teman-teman latihan yoga, kemudian saya sering menyebutkan bahwa lihat ke arah mana. Di dalam bahasa Sanskerta adalah dristi, jadi biasanya itu juga membantu untuk leher kita. Jadi bergerak, fleksibel dan menguatkan. Untuk sekarang, karena ini sifatnya terapi, kita akan lakukan penguatan dengan cara telapak tangannya kita tempelkan di kepala. Jadi telapak tangannya mendorong kepalanya ke arah yang berlawanan, kepalanya mendorong ke arah tangan. Jadi tangan mendorong kepala, kepala mendorong tangan. Teman-teman bisa rasakan kalau dipegang, ini ototnya jadi aktif. Boleh stay di sini sambil nafas, mungkin kurang lebih 5-10 nafas kalau teman-teman kuat. Hold, nafas panjang. Terus mendorong, terus rasakan sedikit menguat situ otot-otot di bagian leher. Dan rilis, kita ganti sisi. Nggak harus kanan, nggak harus kiri, teman-teman lakukan saja. Jadi kepala mendorong tangan, tangannya mendorong kepala. Nafas di sini, inhaling and exhaling slowly. Stay, ada banyak otot sebenarnya. Biasanya yang bagian belakang juga tuh teman-teman di rumah suka kaku. Nanti saya akan kasih sedikit tips bagaimana ngerilis. Stay here, inhale and exhale, tahan. Terus tarik nafas dan buang nafas, hold sejenak. Smile, jangan lupa.
dan release. Rasakan sedikit bedanya. Terus selanjutnya lagi ke belakang. Teman-teman kunci tangan, bawa tangannya di belakang, kemudian dorong dan stay di sini. Nafas. Inhale and exhale. Ini bisa lebih efektif kalau di rumah punya loop band yang biasanya buat olahraga, kemudian minta tolong orang untuk menarik. Jadi teman-teman seperti saling menarik gitu dengan si loop bandnya. Biasanya akan lebih mantap lagi rasanya. Tapi untuk sementara kita bisa lakukan ini. Bernafas. Kepala mendorong ke belakang, telapak tangan mencoba untuk mendorong kepala. Dan release. Nafas. Yang terakhir, strengthening dari sisi depan. Telapak tangannya boleh tempelkan di dahi, kemudian saling mendorong. Inhaling and exhaling. Teman-teman bisa lakukan ini beberapa kali, mungkin 3 atau 2 kali. Dan release. Nafas. Oke, untuk selanjutnya teman-teman, kita akan kasih stimulasi untuk bagian bahu. Jadi teman-teman boleh putar bahu, kuncupkan tangannya di area bahu. Sikunya ketemu di depan, putar ke arah atas, kemudian bawa ke belakang. Beberapa kali. Ketemu di depan, naik ke atas, kemudian bawa ke belakang. Sambil inhaling and exhaling. Pelan aja. Tidak buru-buru. Tidak, tidak dicari-cari juga rasanya. Kok saya nggak berasa apa-apa ya? Dicoba saja pelan, bersabar dengan tubuhnya. Dari arah sebaliknya, bayangkan sikunya mau ketemu di belakang punggung, naik ke atas, lalu bawa ke depan, siku ketemu. Inhale, exhale beberapa kali, tidak buru-buru. Nafas panjang. Inhale, exhale, dan release. Bawa tangannya ke samping, tarik nafas di sini seperti membuka ke belakang tangannya. Buang nafas, siku kanan di atas siku kiri, tekuk, telapak tangannya satukan. Bawa telapak tangannya ke atas, sikunya juga naik sejajar bahu. Tarik nafas panjang, tahan, hold the pose. Inhaling and exhaling. Bayangkan teman-teman berusaha untuk mendorong siku ke depan. Bisa dirasakan bagian belikat atau scapula. Tulang yang seperti sayap di belakang kita itu terstimulasi bagian ototnya. Nafas di sini. Inhaling and exhaling. Tahan. Pelan teman-teman, telapak tangan kanannya kalau nyaman, kalau nggak nyaman hold saja di sini. Tapi kalau oke, teman-teman boleh bawa telapak tangannya sedikit ke bawah. Lalu rasakan stimulasinya lebih dalam. Nafas. 3 nafas panjang. Inhale dan exhale. Stay. Hold sejenak. Dan release. Lepas. Relax dulu. Inhaling and exhaling. Sisi sebaliknya. Siku sebelah. Boleh rentangkan dulu. Buka dadanya. Tangannya bayangkan mau ketemu di belakang. Lalu siku kiri di atas siku kanan. Tekuk. Telapak tangan satukan. Bawa siku ke atas. Dorong ke depan. Dan hold the pose. Nafas. Inhaling. Exhaling pelan. Tarik nafas panjang. Buang nafas. Kalau nyaman, telapak tangan kirinya boleh dibawa ke bawah, diarahkan ke bawah. Ditarik pakai tangan yang kanan. Stay, nafas. Kalau di sini teman-teman, Mbak Rini saya di sini aja udah nggak bisa nih. Ya udah, sini aja nih punggung tangan. Atau senyamannya
Tarik senyamannya, ditumpuk aja sikunya, lalu dorong ke atas senyamannya sampai berasa, berarti cukup di situ. Stay, nafas panjang, tahan. Dan rilis, lepas. Oke, boleh rilekskan bahu. Diputar-putar ke belakang beberapa kali, diputar ke depan beberapa kali. Oke, good. Mari kita bawa ke posisi tabletop, teman-teman. Kita akan stretching otot yang namanya rhomboid. Jadi kita mulainya di tabletop. Hari ini sama sekali nggak keringetan ya, karena memang kita lebih ke terapi. Tangan kanan masukkan ke kolong tangan kiri. Dahi dan bahunya letakkan di matras, nyamankan. Kemudian tangan kirinya boleh pakai ujung jari aja, tekan ke bawah. Bahu kirinya dorong ke belakang yang jauh. Kemudian rasakan si rhomboid atau si otot yang berada di tengah-tengah punggung. Ini biasanya suka pegel. Bagian tengah ini itu terstimulasi. Nafas di sini teman-teman. Inhaling and exhaling pelan. Hold the pose. Beberapa nafas panjang. Stay, nafas. Release. Boleh lepas dari pose. Sisi sebelahnya, tangan kiri masuk ke kolong tangan kanan sampai jauh. Tangan kanannya boleh pakai ujung jari, dorong bahu kanannya dan rasakan stimulasinya. Hold sejenak. Nafas di sini, inhaling and exhaling perlahan. Hold the pose, stay. Tahan sejenak lagi. Dan cukup. Mari kita kembali ke tabletop position. Lalu kita akan tengkurap. Teman-teman boleh langsung saja bawa dadanya ke bawah. Kita akan stretching bagian deltoid dulu namanya. Jadi tangan kanannya boleh bawa ke sisi kiri lagi sampai jauh sekali. Kepalanya bawa menghadap ke depan, jadi full menghadap ke depan. Lalu seperti mau meletakkan si dagu ke lantai. Kalau bisa letakkan, kalau nggak bisa stay di sini, biarkan kepalanya menunduk ke bawah. Tapi badannya menghadap ke lantai biar kita menstimulasi otot yang di sini, di sisi luar bahu, namanya deltoid. Nafas, inhaling and exhaling, hold the pose. Inhale and exhale, stay. Beberapa nafas panjang lagi. Semoga latihannya cukup membantu untuk teman-teman. Kalaupun nggak punya problem leher, tapi mungkin ada teman atau ada saudara yang punya problem leher, mungkin bisa kasih linknya sambil promosi, sambil teman-teman hold posenya, stay. Ganti sisi, mari bawa sisi yang sebelahnya, tangan kiri ke arah kanan. Badannya atau tubuhnya masuk ke sebelah atau ke arah dalam, ke arah lantai. Ini yang sebelah kanan boleh luruskan ke depan, boleh rileks dimanapun berada. Nafas di sini. Biasanya kalau nggak berasa, memang tangan yang satunya itu harus maju. Badannya kalau bisa letakkan di lantai, letakkan. Nafas di sini. Tahan di sini. Kalau kesemutan berarti sarafnya ada yang ketekan. Teman-teman harus lepas dulu dari pose, lalu lakukan lagi. Kalau tetap kesemutan berarti jangan dilanjutkan, teman-teman boleh skip. Ingat terapinya ini kita lakukan di rumah masing-masing. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, jangan dilanjutkan. Ya, stay, inhaling and exhaling. Ini saya memilih gerakannya dengan asumsi orang bisa melakukan, tapi tubuh kita keadaannya berbeda-beda, jadi jangan dipaksa. Oke, kita boleh rilis. Sekarang kita stretching otot dada, karena otot dada juga biasanya berpengaruh ke area leher, jadi otot dadanya di depan, kadang-kadang berpengaruh juga ke bungkuk, kemudian bungkuk akan berpengaruh ke bagian leher. Anyway, teman-teman, maafkan kalau yang episode ini banyak banget penjelasannya. Tangan sebelah kiri bawa ke samping. Kemudian tangan kirinya boleh ditekuk sikunya naik sedikit. Jadi
jalanin aja sih tangannya, jalan maju ke depan. Nah, di sini saja. Tangan yang sebelah kanan, bayangkan teman-teman mau lakukan kobra, ada di samping rusuk. Tekuk lutut sebelah kanan, putar badan, kemudian kalau nyaman letakkan dahi di matras, silahkan lakukan. Untuk teman-teman yang cukup kaku, biasanya ini nggak nyaman sama sekali kepalanya, mungkin di sini posisinya. Boleh selipin bantal di bawah kepala, kemudian biarkan kepalanya rileks. Bernafas panjang, tahan, inhaling and exhaling slowly. Nama ototnya adalah pectoralis minor. Ini adalah otot yang biasanya bertanggung jawab kalau teman-teman bungkuk, karena dia pendek, jadi bungkuk, pendek dan lemah ototnya. Nah, teman-teman boleh stay nafas di sini. Inhale, exhale, tahan. Kalau sakit gimana Mbak Rini? Tentu saja lepas dari pose. Hold dan cukup. Mari ke sisi sebelahnya. Tangan kanan diluruskan dulu ke samping, tekuk siku, tangannya jalanin. Nah, kayak ulet ya, tuh jalan. Oke, kalau sudah, tangan sebelah kiri di samping rusuk, tekuk lutut, putar badan, hadap ke sebelah kiri berarti sekarang. Lalu nafas panjang. Ada orang yang bahkan nggak bisa bawa ke kakinya ke belakang. Jadi di sini dia udah berasa banget. Ini udah nggak apa-apa, stay di sini. Hold, inhaling and exhaling. Teman-teman, pengalaman tubuh kita tuh berbeda-beda. Ada orang yang karena pekerjaannya itu mengharuskan dia banyak sekali depan komputer, atau mungkin duduk tanpa melihat gadget, kadang-kadang juga membuat kita jadi lebih kayak badannya turun, jatuh gitu, sehingga otot-ototnya juga lemah dan memendek. Nah, ini kita nggak bisa menyamaratakan. Jadi kalau teman-teman nggak nyaman, segera lepas. Kalau mungkin mau coba, boleh coba. Tetap gak nyaman, boleh tidak dilakukan. Hold, inhaling and exhaling slowly. Dan cukup. Oke, mari kita lakukan strengthening. Kita akan lakukan, teman-teman boleh letakkan dulu handuk dia di bawah sini, sehingga nanti pada saat dahinya kita tekan ke lantai, itu bisa pakai handuk. Teman-teman letakkan dahi. Di sini kita akan penguatan sedikit untuk bagian bahu, karena itu sangat berpengaruh kepada leher. Jempolnya dinaikin ke atas, seperti mau bilang oke. Kemudian 4 jari lainnya dikepal, lalu pelan di sini, angkat naik ke atas. Beberapa kali teman-teman, biasanya ini nggak nyaman. 5 kali seperti ini, inhaling, exhaling. Nafas naik, up. Buang nafas, turun 2 kali lagi. Inhale up, exhale turun. Inhale up, exhale turun. Inhale up, exhale turun. Lalu naik up. Tahan di sini 5, 4, 3, 2, cukup, turun. Lalu relax, legain nafas. Kemudian yang nomor 2, bentuknya seperti Y. Kalau ini I, lurus ke depan, sekarang agak terbuka ke samping. Seperti huruf Y tubuhnya, kemudian angkat naik up 5 kali. Inhale up, turun exhale. Inhale up, turun exhale. Inhale up, turun 2 lagi. Inhale up, turun. Inhale up, turun. Inhale up, tahan. 5, 4, 3, 2, cukup. Legain. Oke, sekarang bentuknya T ke samping. Jempol tangannya boleh seperti mau bilang oke atau sip. Lalu naik 5 kali, up, naik. 1, 2, up, inhale, exhale, turun. 3, up.
4 up, 5 naik, 6 naik, tahan di sini, hold 5, 4, 3, 2, cukup. Legain nafas. Oke, yang terakhir tekuk kedua siku, jempol tangannya naik ke atas, kemudian angkat naik up seperti huruf W, naik lagi up, turun, naik up, sambil inhale exhale, naik inhale exhale, turun, naik inhale exhale, turun, naik inhale lalu tahan, 5, 4, 3, 2, cukup. Oke, relax. Boleh bawa ke child pose. Mari angkat badannya bangun. Legain di child pose, satukan ibu jari kaki, buka lututnya selebar panggul atau lebih lebar. Tangannya ke depan, dahinya tundukkan. Kalau tangannya mau dibawa ke belakang, misalnya lebih nyaman seperti ini juga boleh. Nafas teman-teman, hold, inhaling, and exhaling perlahan. Oke, mari kita bangun. Untuk melegakan semua gerakan tadi cukup keringetan, walaupun cuman ngangkat-ngangkat lengan. Boleh bawa badannya di posisi badakonasan atau butterfly pose, satukan telapak kaki, pegang jari-jari kakinya. Kakinya boleh dideketin atau sedikit dijauhkan, buat saya nyamannya agak sedikit menjauh. Pegang jari-jarinya, angkat dadanya naik, tarik nafas panjang. Buang nafas, dorong dadanya ke depan, perlahan lembut sekali. Tundukkan kepalanya ke bawah, teman-teman bisa merasakan pangkal pahanya terstimulasi. Kemudian lower backnya juga, biasanya habis tadi angkat-angkat lengan, lower backnya nggak nyaman. Jadi kita panjangkan pinggangnya di sini. Tangannya boleh bawa ke depan, bahunya rileks, tundukkan kepala. Dan bernafas. Kalau sudah di posisi ini, coba bawa nafasnya di pinggang. Jadi, rasakan pada saat tarik nafas, pinggangnya mengembang. Saat buang nafas, pinggangnya kembali mengempis kembali ke tengah. Inhale, mengembang lembut, pelan. Exhale juga perlahan. Nafas teman-teman. Kalau mau tumpuk biar kepalanya nyaman, boleh seperti ini. Inhaling, exhaling, atau pakai bantal. Teman-teman boleh bawa bantal di sampingnya. Biarkan kepalanya rileks di bantal. Nafas. Inhale dan exhale sejenak. Hold. Dan cukup, mari kita bangun. Oke, mari kita kembali duduk menghadap ke depan. Terima kasih teman-teman sudah berlatih bersama. Mungkin buat yang sudah biasa ikut latihan dengan video saya, cukup surprise dengan latihan hari ini karena memang fokusnya lebih ke sedikit terapi ya kalau saya bilang. Kalau misalnya teman-teman nyaman melakukannya kembali, silahkan lakukan kembali. Kalau misalnya nggak nyaman, boleh tinggalkan pesan di kolom komentar, sampaikan nggak nyamannya di mana atau kendala apa yang teman-teman rasakan pada saat berlatih. Untuk saran yang lain yang benar-benar punya problem dengan leher, kalau misalnya pada saat stretching memanjangkan sisi ini lalu sisi ininya sakit karena dia ketekan, dia memendek, berarti di sini ada trigger point, jadi ada bagian yang memang harus dirilis dulu. Apa yang bisa teman-teman lakukan? P3K pertamanya adalah kompres dengan air hangat sehingga dia agak sedikit rileks.
Lalu kalau sudah relax, teman-teman boleh pijat-pijat sedikit, tekan-tekan aja. Tidak pasti harus di posisi yang mana, tapi cek aja bagian yang gak nyaman mana. Di sekitarnya juga teman-teman boleh pijat-pijat atau mungkin panggil orang yang lebih paham, lalu lakukan, sampaikan bahwa di bagian sini gak nyaman. Lalu stretching biasanya akan lebih jatuhnya lebih dalam, stretchingnya akan lebih nyaman. Mungkin itu saja untuk tipsnya. Kalau tetap menemukan kesulitan selama berlatih, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Semoga latihannya bermanfaat. Sampai ketemu di latihan berikutnya. Namaste.